warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Nadine Elektro, tutorial perbaikan seputar elektronik, tip dan trik ya. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki ya. Dan pada kali ini saya ada sebuah TV merek Samsung ya, model lama. Samsung 32 inci, masih LCD ya. Jadi kendala TV ini lampu indikator sempat menyala begini ya. Lampu indikator menyala merah, tapi kalau kita pijit setar begini dia berkedip-kedip ya. Berkedip tapi tidak mau setar ya. Tapi tidak mau setar. Seperti tidak kuat mengangkat. Kedip sekali kembali merah lagi ya. Atau selalu berkedip-kedip tetapi TV tidak bisa menyala ya. Oke, untuk mengetahui kerusakan ini akan saya bongkar dulu ya. Sudah saya buka dah. Nah, untuk model TV-nya yaitu LA32S81B ya. Ini sudah saya buka seperti ini untuk dalamannya. Seperti ini untuk dalamannya, untuk mainboard, dan ini untuk power supply. Dan untuk TV ini laporan yang bawa ke sini katanya sih dia tuser juga, tetapi dia gagal memperbaikinya. Maka TV ini dibawa ke sini. Oke, lanjut saya coba nyalakan dan saya ukur-ukur dulu untuk tegangan dari power supply-nya ya. Oke, di sini saya sudah menyalakan TV-nya. Saya coba ukur-ukur tegangan dari power supply di dekat soket ini. Ini untuk tegangan standby 5,2 voltnya ada ya, tetapi untuk di setar tadi ya. Saat saya setar di sini yang harusnya 25 volt untuk inverter dan untuk tegangan 12 volt sepertinya tidak keluar ya. Sepertinya tidak keluar, entah kerusakan dari mainboard atau memang power supply-nya. Seharusnya untuk TV ini dia ada 3 buah tegangan utama ya, 5,2 volt, 12 volt sama 24 volt untuk supply inverter ini ya, untuk supply lampu inverter yang ke sini. Tadi ternyata untuk yang lain tegangan tidak keluar, hanya ada tegangan untuk standby-nya aja 5, volt ya, 5,2. Oke, saya lanjut periksa-periksa dulu apa yang menyebabkan tegangan utama sini tidak keluar. Kalau lihat dari mainboard sepertinya udah setar ya. Kalau sudah kedip itu artinya setar. Cuman mungkin untuk power supply tegangan utamanya tidak bekerja, karena di sini untuk power supply ini kalau saya lihat di sini untuk tegangan 5,2 volt standby sini terpisah ya. Ini untuk power supply-nya. Ini untuk IC supply untuk 5,2 voltnya. Dan untuk tegangan utama dia trafonya terpisah ya. Terpisah. Oke, saya lanjut periksa-periksa. Dilanjut tadi saya untuk menghilangkan kepenasaran, kebetulan saya ada mainboard yang agak mirip ya, agak mirip dengan ini tapi beda tipe, beda modelnya. Ternyata pakai mainboard ini pun sama ya, tidak bisa setar. Sebenarnya ini mainboard setahu saya awalnya normal ya, karena dulu ini cabutan dari LA446 ya, tapi hampir mirip lah, harusnya bisa setar. Karena saya coba mainboard yang lain masih tidak ada perubahan, saya akan terfokus ke bagian ini power supply-nya ya sob. Oke, saya cabut dulu, saya periksa-periksa dulu untuk power supply-nya. Oke, kita buka dulu untuk memudahkan pengukuran. Nah, sini ternyata sudah banyak sekali yang sudah disolder ulang, mungkin sudah pernah dicoba diperbaiki ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia untuk trafo utama pembangkit 25 volt dan 12 volt. Ini dia trafonya. Kalau yang kecil ini untuk tegangan 5 volt, trafonya yang ini ya. Jadi kemungkinan untuk blok ini yang tidak bekerja. Oke, saya lanjut periksa-periksa. Setelah saya periksa tadi untuk MOSFET maupun dioda ya, untuk blok power supply yang ini ternyata tidak ada kerusakan ya, tidak ada kerusakan. Tapi tadi saya sempat mengukur kapasitor ya di sini. Kapasitor ini sepertinya buat starting ya, atau apa ya, starting sepertinya.
Sini tidak terukur nilainya ya untuk kapasitor. Mungkin nanti akan saya coba dulu. Akan saya coba lepas dulu untuk kapasitor ini. Nah, ini nih kapasitornya yang Nah, ini yang putih ini. Di sini tertulis bodinya 2J183. Apa dulu? Siapa tahu bener ininya. Seperti kasus saya dulu pernah menemuin seperti ini ya. Sangat sudah lama sekali dulu. Belum saya main YouTube ya. Pernah juga memang kerusakan ada di sini kalau untuk model power supply ini. Tapi belum pernah saya upload ya. Nah, ini dia kapasitornya yang akan saya coba periksa. Saya ukur dulu dengan dilepas ya. Kalau tadi terukur tidak menunjuk nilai sama sekali. Ya kan? Sepertinya ini kapasitornya kering ya. Ini untuk starting ini yang di couple ini antara ini ya, pin trapo ini. Akan saya coba cari gantinya untuk kapasitor ini. Oke, lanjut. Oke, ini karena saya mencari kapasitor yang ukuran 183J ya, saya tidak menemukannya. Ini mungkin agak mendekati ya. Di sini tertulis 203J ya, berarti sekitar 0,02 UF atau 20 NF ya. 20 NF kalau tidak salah. Coba saya ukur dulu. Di sini di tester terlihatnya 0,022 UF ya. Oke, mungkin ini agak lebih besar untuk mikronya, tapi akan saya coba pasang dulu ya. Siapa tahu ini bisa ya. Kalau kapasitor biasanya untuk persamaan tidak harus sama, asal mendekati biasanya. Asal jangan di bawahnya nilainya kalau bisa. Ini akan saya pasang dulu untuk kapasitor penggantinya. Oke, saya solder dulu ya. Mudah-mudahan betul hanya kapasitornya. Karena tadi saya sempat mengukur untuk MOSFET-nya semua tidak bermasalah ya. Tidak ada yang nge-short maupun putus. Untuk MOSFET final maupun dioda outnya. Ini untuk trapo yang di tegangan utama. Untuk 12 volt sama 12 volt 13 volt ya. Saya agak lupa. Oke, ini kapasitor sudah saya ganti ya dengan persamaan. Di sini tertulis CM808 ya kode di PCB-nya. Nah, ini dia. Oke, coba akan saya coba lagi setelah pergantian kapasitor. Apakah power supply ini sudah bisa bekerja normal? Mudah-mudahan. Hanya itunya saja. Oke, saya pasang dulu. Mungkin saya pasang baut dulu ya. Takut. Saya pasang baut ujung-ujung aja 2. Oke, sudah saya pasang baut ya. Tinggal kita coba lagi setelah pergantian ini kapasitor. Nah, ini dia. Oke, saya nyalakan. Oops, sorry. Ini belum terpasang ya. Yang ke bagian inverter, soket bagian ke CCPR. Oke, saya colok dulu. Nah, ini sepertinya untuk lampu LED-nya sudah padam ya. Tadi sudah padam lampu LED-nya. Coba saya ukur tegangannya dulu. Saya ukur tegangan di, nah untuk 1,2 udah ada ya, EPROM udah ada ya. Kemudian coba saya ukur tegangan 24 voltnya. Nah, 24 nya sudah keluar. Ini di soket sini sama ya, bisa kita ukur karena di sini terhubung paralel. Nah, ini ada sepertinya untuk 24 volt sudah keluar. Entah untuk 12 voltnya belum saya ukur.
3,4 ya, keluar ya 3,4. Oke, sudah keluar sepertinya nih tegangannya. Oh, ini ada yang tegangan 9 volt juga ya. 9 volt ada, sudah keluar. Coba kita lihat tampilannya, apakah sudah ada tampilan. Oke sob, ternyata sudah menyala ya TV-nya. Ini sudah menyala, ada noise smoothnya. Tinggal nanti saya coba kasih anten dulu ya. Oke, ini sudah saya kasih anten, gambarnya udah keluar ya. Tapi mungkin karena TV model lama ini agak redup ya pencahayaannya, atau dari pengaturannya nanti akan saya coba lagi. Yang penting ini TV sudah menyala. Ternyata betul kerusakannya tadi ada di power supply. Untuk tegangan utama ya, tegangan utamanya tadi terukur 9 volt sama 24 volt buat sini ya. Ternyata tadi hanya di kapasitor ini buat startingnya di sini ya. Starting kalau nggak salah, dikopel di antara kaki trapo ya. Mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang mendapatkan kasus yang sama ya. Karena saya pun dulu sempat kebingungan dengan kerusakan seperti ini. Dulu di Facebook ya, sempat ada yang kasih tahu. Ternyata benar kasusnya sama ya, sama persis seperti dulu, hanya kerusakan di kapasitor. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata dari saya, Nadin Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.